Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini dalam acara Psikologi Keluarga. Di studio 2 sudah ada di sini Prea, Ica ya? Eca, Sabrina, kemudian juga Damar, nanti namanya diganti. Ahmad Rofi, lebih bagus ya. Masya Allah. Oke, di sini juga Ustadz Hasan Sajali. Kita jumpa lagi dalam Psikologi Keluarga bersama Ustadz Husain bin Hamid Al-Attas, juga Ustadz Abu Bakar Baraja dan Baja Nur Nuning. Tentu saja ada Tefsia Budi dan Algi. Ada 2 kasus yang masuk. Pertama, suami yang katanya kasar, kata istrinya, mesti dua-duanya nih. Kalau bisa, apa betul suaminya ini kasar ya. Yang kedua, dari istri juga, suami yang suka bercanda, ya saya gimana kalau saya nikah lagi. Tapi dia nggak genitan orangnya, cuma suka bercanda gitu. Apa istrinya takut juga, nggak pernah ditanggapi oleh istrinya. Ya nanti akan dibahas oleh Ustadz Husain dan Ustadz Abu Bakar Baraja. Assalamualaikum Ustadz Husain, Ustadz Abu Bakar Baraja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita baca Al-Fatihah dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberi jalan bagaimana kita menyelesaikan, bisa keluar dari masalah yang kita hadapi. Baik, Mbak Nuding, bisa dibacakan kasusnya seperti apa? Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum Ustadz. Dan semua yang sedang bersama Rasil. Mudah-mudahan kasus hari ini juga mempersuasi yang dengar untuk bisa menjadi sosok pribadi yang jauh lebih tepat bagi yang ada bersama-sama kita. Yang pertama nih Ustadz, Assalamualaikum Ustadz Husain, Ustadz Abu Bakar. Kami menikah sudah jelang 7 tahun, punya 2 anak laki-laki dan perempuan, dan yang sekarang ini sudah mau masuk ke SD. Saya bingung sekali, ini suami itu tidak mau mengatakan apapun. Kami menikah dalam keadaan enak dan bahagia. Selama 1 tahun dalam perkenalan kami cukup baik dan menyenangkan. Pertama, suami ini baik dan sangat baik Ustadz. Ketika masuk anak yang pertama, mulailah terlihat kekasarannya. Dia menggunakan tangan, dia menjambak, dan dia lakukan itu selama 3 tahun pernikahan. Memasuki tahun kelima, mulai menunjukkan perilaku yang aneh. Di saat kami punya anak yang kedua, yang sering dia lakukan adalah chatting dengan perempuan lain, katanya sih teman SMP. Memang gak personal di dalam grup, tapi sesuatu yang tidak diduga, itu dia mulai menchatting langsung. Dia sudah gak pernah lagi menjawab PA saya Ustadz. Akhirnya kami hidup masing-masing. Dan kalau diajak ngomong suaranya keras, sepertinya gak senang. Dan saya jadi gak enak mau ngomong Ustadz. Perilakunya sudah kasar, baik kata-katanya atau tangannya. Dan ini sering terjadi akhir-akhir ini. Itu kata dia sih gak ada kemesraan lagi. Dan dia cari perempuan lain Ustadz. Karena saya ajak ngomong dianya menggas, saya jadi gak bisa ngomong lagi deh. Ya udah, makanya saya mau tanya, suami benar atau saya yang salah? Mohon penjelasannya. Itu yang pertama Ustadz. Kemudian yang kedua dari seorang wanita juga. Saya punya suami humoris, suka bercanda. Bercandanya terkadang gak lucu. Misalnya sambil senyum-senyum tuh dia bilang, "Yang kalau aku nikah lagi gimana? Kamu kan jadi lebih ringan kerjanya dan kamu bisa jadi ahli surga." Nadanya bercanda Ustadz, karena aku tahu di kantor atau di luar dia memang gak genit sih.
Dia beberapa kali bercanda seperti itu, Ustadz, diulang-ulang lagi. Mungkin saya nggak pernah respon, saya diam aja. Ini gimana Ustadz kalau dia nggak cuma bercanda tapi beneran? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma atina min indika rahmah wa alimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wa hdina ila siratikal mustaqim. Menjawab pertanyaan ibu yang pertama mengenai suaminya yang pada tahun pertama cukup baik, mesra, hingga datang anak pertama. Semenjak saat itu suaminya mulai berlaku kasar, terkadang memukul, terkadang menjambak. Selama 3 tahun seringkali dia melakukan perbuatan semacam ini. Lalu setelah itu suaminya mulai bersikap dingin. Kalau diajak bicara, dia langsung mengangkat suaranya. Dan bila ditanya, dia merasakan bahwa dia sudah tidak merasakan kemesraan bersama istrinya dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan mulai dia chattingan sama wanita lain. Nanti kalau kita lihat dari sisi ini, jelas suaminya melakukan kesalahan. Jadi kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh ibu tadi, suami melakukan kesalahan dan pelanggaran. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menjelaskan kewajiban suami terhadap istrinya, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Gauli mereka dengan cara yang baik, ya, yang menumbuhkan cinta, menumbuhkan juga rasa hormat, dan membuat hati sang istri juga semakin dekat dengan kita. Karena kebaikan ini betul-betul meluluhkan. Kata-kata yang manis, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada istri-istri beliau. Manusia tidak mungkin sempurna, baik itu wanita maupun laki-laki. Kalau kita hanya bisa melihat kekurangan seseorang, maka tidak mungkin kita dapat berteman, bersahabat. Begitu juga tidak mungkin kita akan merasakan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga apabila tidak ada saling pengertian. Kita harus paham bahwa manusia, baik itu pria wanita, pasti ada kekurangannya. Maka Allah mengatakan fa in karihtumuhunna syai'an fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jadi kalau ada sesuatu yang kamu tidak sukai pada istri kamu, mungkin kamu tidak menyukai sesuatu dari perbuatannya atau penampilannya, tapi ternyata di sisi yang lain wanita ini sebetulnya apa? Penuh dengan kebaikan. Cuma kalau kita hanya fokus melihat kekurangannya, maka semua kebaikannya akan sirna. Tapi seharusnya kita objektif. Kalau kita lihat, katakan istri kita punya satu kekurangan, bisa saja bersama kekurangannya terdapat kelebihan-kelebihan yang tidak ada pada wanita yang lain. Dia merupakan istri kita yang Allah halalkan, maka dengan sendirinya kewajiban kita, tanggung jawab kita memperlakukan dirinya dengan mulia. Dan Nabi juga mengatakan khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian itu kalau mau lihat orang baik, yang paling baik buat keluarganya. Kalau dia baik keluar terhadap keluarganya tidak baik, berarti orang ini orang yang mura'in. Artinya orang yang ingin tampil di muka orang dalam keadaan baik, tapi ternyata perilaku yang sebenarnya merupakan perilaku yang tidak baik.
Jadi kalau seandainya suami ibu ya mulai bersikap kasar, menjambak, dengan sendirinya ini akan menumbuhkan perasaan tidak nyaman juga kebencian di hati ibu. Hingga ibu tidak dapat memperlakukan suami juga dengan cara yang baik. Kemudian dia juga mulai beralih chattingan pada wanita yang lain. Ya. Ini juga merupakan satu kesalahan. Kenapa dia tidak berusaha untuk menjaga tanaman yang ditanam di rumahnya, menjaga ladangnya? Kenapa dia harus memperhatikan ladang orang lain? Allah berfirman, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. Jadi apa yang dilakukan suami dengan berlaku kasar pada istrinya merupakan pelanggaran dalam agama dan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW, dan ini akan menodai ajaran agama kita. Jadi kita harus tahu bahwa perilaku seorang muslim benar salah dikaitkan dengan agamanya. Kalau benar, orang akan memuji agamanya. Kalau tidak benar, orang akan mengatakan apa? Itu yang diajarkan Islam. Suami berlaku kasar, berlaku arogan terhadap istrinya. Apalagi kalau dia berdalih dengan ayat, berdalih dengan hadis dan ditempatkan bukan pada tempatnya. Ini betul-betul melakukan perbuatan dosa, bukan hanya kezaliman pada istrinya, tapi dia juga menzalimi agamanya. Dan dia membuat agamanya di mata orang-orang ya sebagai ajaran yang betul-betul tidak manusiawi. Dan ini yang kita perhatikan dan sering dengar di tengah-tengah masyarakat. Karena Rasul dikenal sebagai orang yang betul-betul amat mulia dalam memperlakukan istrinya, termasuk terhadap putrinya. Dia merupakan orang yang memuliakan putrinya, seperti apabila Sayyidah Fatimah datang, dia bangun, dia kecup keningnya, ditempatkan di tempat duduknya. Disapa dengan sapaan Ummu Abiha, ibu dari ayahnya. Bila berangkat keluar meninggalkan Madinah, rumah beliau merupakan rumah yang terakhir ditinggalkan. Jadi mengapa kita justru mengikuti cara-cara jahiliyah dalam memperlakukan keluarga kita? Kenapa bukan mengikuti tuntunan yang Allah ajarkan dalam kitabnya, dicontohkan oleh nabinya, agar kita bisa bergabung dengan kafilah mereka dan kita di sini juga ikut mengharumkan nama agama kita. Lalu dalam menyikapi atau menghadapi hal ini, bagaimana kira-kira sikap istri? Kita bukan hanya mengatakan suami salah dalam hal ini, ya. Tapi penting kita mengetahui sikap apa yang harus dilakukan oleh seorang istri di saat dia menghadapi suaminya yang mulai apa? Yang mulai menjauh daripadanya. Al-Quran menyebutkan dalam surat An-Nisa, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh. Kalau seorang wanita mulai merasakan bahwa suaminya mulai berpaling menjauh daripadanya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan untuk melakukan suluh, perbaikan di antara mereka. Bagaimana caranya? Caranya dari pihak laki-laki ya, kalau bisa ikut serta dalam pertemuan. Begitu pula dari pihak perempuan, pilih orang yang bijak, yang dewasa di antara mereka. Untuk mencari alasan dan sebab dari sikap suaminya. Apakah ini kembali kepada sikap istrinya yang memancing dirinya untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut dan merasakan perasaan yang menjauh dari istrinya? Apakah ini sikap perbuatan suaminya yang sewenang-wenang yang membutuhkan nasihat dan peringatan bahwa ini perbuatan kelak akan menjadi beban yang berat di hari kemudian nanti. Jadi tempuh jalan suluh perdamaian.
Sebagaimana yang Allah ajarkan dalam suratul Nisa juga, ya, agar kedua belah pihak mengutus hakam, orang yang bisa menjadi penengah yang adil di antara mereka. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Jadi hendaknya masing-masing mengirimkan utusan sebagai penengah, ya, dan yang dikirim harus orang yang betul-betul berakal, bijak, bukan orang yang mudah untuk mendengarkan, ya, penyampaian dari satu pihak. Nah, kita harapkan mudah-mudahan penengah dari pihak laki-laki ini, ya, bertanya kepada penengah dari pihak perempuan, apa kira-kira yang menjadi alasan. Kemudian dari pihak ini juga bertanya, ya, kepada pihak laki-laki, apa yang menyebabkan dia melakukan perbuatan seperti ini. Apabila ada kesalahan dari pihak istrinya, kan bisa ditengahi dan bisa dihilangkan sebabnya. Kalau sebabnya memang dari suami yang sewenang-wenang, maka dari pihak keluarga laki-laki harus bertindak tegas. Di samping memberikan nasihat, memberikan juga peringatan, jangan melakukan perbuatan aniaya. Karena apa? Kalau mereka membiarkan, mereka bertanggung jawab atas dosa kezaliman yang dilakukan oleh pihak laki-laki. Karena kita kan merupakan makhluk sosial yang bermasyarakat, yang berkeluarga, di mana perbuatan seseorang itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pribadinya. Kalau dia sebagai contoh katakan melakukan pembunuhan tidak sengaja, kemudian dia wajibkan dia untuk membayar ganti rugi pada pihak keluarga yang terbunuh, yang ikut memikul tanggung jawabnya bukan hanya dia, keluarga, ya, yang berhak menerima warisan kalau dia meninggal, mereka juga dikenakan kewajiban untuk ikut membantu dalam membayar ganti rugi kepada pihak keluarga yang terbunuh. Nah, ganti ruginya berapa? Ganti rugi cukup besar. Ganti ruginya sebanyak 1.000 dinar, kurang lebih sekitar 4,8 miliar lah kurang lebih. Tapi kalau sekarang harga emas sampai 1,7, kalikan coba 6 kilo. 4,6 kilo kali 1,7 berapa kira-kira? 4M lebih. Dan bukan hanya sampai di sana. Dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi ada yang berkaitan hak keluarga, ada yang berkaitan dengan hak Allah karena dia melenyapkan nyawa seseorang walaupun tidak sengaja. Contohnya dia bawa kendaraan menabrak seseorang. Tidak sengaja kan? Dia wajib untuk membayar dia ganti rugi bagi keluarganya, kecuali kalau pihak mereka mengikhlaskan seluruhnya atau mengikhlaskan sebahagiannya. Antara dia dengan Allah, dia wajib untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dua. Ini menunjukkan bagaimana Islam menghargai nyawa seseorang. Nah, kezaliman juga terhadap seseorang, baik memukul seseorang, melukainya, dikenakan qisas, qisas sesuai dengan perbuatannya, atau dinilai dengan apa? Dengan uang, untuk menjaga seseorang agar tidak berbuat aniaya kepada sesamanya. Ini merupakan pendidikan dari Allah agar kita menjunjung tinggi kehormatan. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan 4 bulan dari 12 bulan sebagai bulan suci? Dan dalam bulan suci ini Allah mengharamkan kezaliman dengan pengharaman yang keras. Tujuannya untuk mendidik kita agar kita menjaga lidah kita, menjaga tangan kita, menjaga juga apa? Diri kita dari perbuatan aniaya kepada orang lain. Allah jadikan sebagian tempat di muka bumi sebagai tempat suci. Mekah, Madinah, Yerusalem. Tujuannya apa? Untuk mendidik kita agar menjaga diri kita dari perbuatan aniaya. Jadi pendidikan Allah untuk kita semua agar kita betul-betul menjaga diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan aniaya terhadap orang lain dan diperintahkan kita berbuat ihsan. Dalam kehidupan rumah tangga dibangun di atas keadilan. Kemudian di samping keadilan dihiasi dengan ihsan. Keadilan artinya apa? Keseimbangan antara kewajiban dan hak.
Suami punya kewajiban memperlakukan istrinya dengan mulia, memberikan nafkah yang baik buat dirinya, ya. Tidak menyakiti dirinya dengan kata-kata yang tidak baik ataupun sikap. Itu kewajiban suami. Nah, di samping kewajiban yang dijalankan, dia juga memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang mulia dari istrinya, layanan yang baik, ya, mentaati suaminya, tidak mengizinkan orang yang bukan muhrimnya masuk ke dalam rumahnya kecuali pada saat ada suaminya. Nah, di sini kita lihat bagaimana ada kewajiban, ada hak. Oleh karena itu Allah perintahkan kita secara umum dalam seluruh aspek kehidupan, innallaha ya'muru bil adli. Pertama diperintahkan untuk menegakkan keadilan, setelah itu datanglah ihsan sebagai hiasan. Karena keadilan terkadang tajam. Maka ihsan yang membuat lembut. Sebagai contoh, seorang laki-laki pada masa kuat, masa sehatnya, dia bersikap baik pada istrinya, bersikap mulia. Subhanallah, pada pertengahan umur terjadi kecelakaan. Hingga dia menjadi orang yang tak mampu bekerja. Tak mampu menjalankan kewajiban pada istrinya. Kalau berdasarkan keadilan, dengan sendirinya, istrinya menjalankan kewajiban sebagai istri, suami tidak mampu untuk melakukan tugas sebagai seorang suami secara penuh. Di sini istri dirugikan kan? Betul nggak? Tapi kalau melihat sebelumnya suaminya begitu baik, bertanggung jawab, ya, maka istri di sini, ya, diingatkan untuk berbuat ihsan kepada suaminya, memaklumi kekurangannya. Dan kekurangannya bukan dengan sebab atau sengaja, tapi pada saat dia menjalankan tugasnya sebagai seorang suami untuk bekerja mencari nafkah. Begitu juga sebaliknya, seorang suami menikahi seorang wanita, istrinya merupakan wanita yang salihah, yang baik dan mulia, menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Tahu-tahu ternyata istrinya terkena penyakit. Sepanjang waktu di tempat tidur. Tidak mampu menjalankan tugas sebagai seorang istri. Saya kenal seorang ulama. Dia menikah dengan seorang wanita, hanya beberapa tahun setelah itu istrinya sakit. Dan hampir dikatakan terkadang dia lupa suaminya, dalam keadaan tidak sadar, terkadang dia ingat suaminya. Itu selama puluhan tahun, suami tidak pernah menikah lagi. Ini ulama besar yang Masya Allah, tidak pernah menikah lagi. Tiap suaminya mau keluar negeri, bilang sama istrinya apa yang kamu inginkan. Ya. Subhanallah, pada usia 60 tahun, si istri subhanallah, kesadarannya kembali. Dia berkata pada suaminya, kalau kamu ingin menikah lagi, silahkan menikah lagi. Suaminya tertawa mengatakan terlambat sekarang. Tapi kita lihat bagaimana orang alim ini bukan hanya berilmu, tapi dia mengamalkan ilmunya. Dia perlakukan istrinya betul-betul dengan mulia. Jadi tidak selamanya kita dijaya, tidak selamanya kita kuat, tidak selamanya kita cantik, menarik. Oleh karena itu perempuan yang mengabaikan tugasnya sebagai istri, karena bangga dengan kecantikannya, berkumpul dengan teman-temannya, begitu dia dalam keadaan lemah, ya, kecantikannya hilang, dia tidak memiliki deposit apa-apa untuk dihargai, dihormati maupun dicintai. Suami yang diperlakukan dengan cara tidak baik, pada saat istrinya dalam kondisi lemah, suami pasti akan mengabaikan dirinya. Dan ini kejadian Mbak Nuning. Seorang perempuan termasuk wanita yang cantik dan menjadi buah bibir di Jakarta. Kawin dengan pria kaya raya. Memiliki rumah yang amat luas dan mewah. Sampai tangga rumahnya diisukan terbuat dari emas. Pada saat itu dia wanita yang betul-betul paling sejahtera. Suaminya sebagai seorang yang berusaha, rupanya ketampanannya kurang rupanya. Atau dia mungkin terlalu bangga dengan dirinya yang cantik jelita. Kurang memperhatikan suaminya. Dia mengabaikan, meremehkan suaminya. Sampai akhirnya suaminya merasa diabaikan secara terus-menerus. Subhanallah. Dia jatuh cinta pada kemenakan istrinya. Kecantikannya jauh langit bumi. Tapi kenapa?
Soalnya yang selalu menyediakan makanan, yang menghidangkan keperluan si laki-laki ini kemenakan istrinya. Istrinya mengabaikan, sibuk dengan kecantikannya dan teman-temannya. Waktu si perempuan ini tahu suaminya ternyata menikahi kemenakannya, marah yang luar biasa. Apa kelebihannya? Si suami mengatakan kelebihannya dia peduli terhadap saya. Sedangkan saya yang peduli terhadap kamu, kamu tidak hargai. Dengan sendiri laki-laki condong kepada apa? Kepada orang yang peduli, prihatin terhadapnya. Kecantikan bukan segala-galanya, ada masanya. Kekayaan juga begitu. Laki-laki kalau kaya raya memperlakukan istrinya dengan cara yang tidak baik, menyakiti perasaannya, yang akan tumbuh kebencian, bukan cinta maupun hormat. Begitu juga perempuan di saat dia bersikap sombong, arogan, bangga terhadap suaminya, tidak bersikap baik, lembut, melayani suaminya sebagaimana dia ingin betul-betul diperhatikan oleh suaminya. Jadi kalau kita perhatikan Mbak Uni, yang sekarang terjadi ini, dalam kehidupan rumah tangga tidak terdapat keadilan maupun keseimbangan. Di mana suami sebelum menuntut haknya dia jalankan kewajibannya. Dia memaklumi kekurangan istrinya. Wanita juga demikian. Dijalankan kewajibannya sebagai istri, dia hormati suaminya, dia muliakan suami, ditutupi kejelekannya, disebarkan kebaikannya. Di sisi yang lain, dia juga menerima haknya, perlakuan yang baik dari suaminya. Kalau salah satu katakan lemah karena tidak bisa menjalankan kewajibannya seperti di PHK dari pekerjaannya, kebetulan istrinya berjaya. Dalam suasana PHK dia bisa buka usaha, ya. Di sini bisa dibagi tugasnya, si laki-laki membantu istrinya dalam apa-apa yang bisa dibantu. Seperti seorang wanita di PHK dari pekerjaan, dia menangis terseduh-seduh. Akhirnya Allah kasih, subhanallah, Allah berikan hidayah, membuka warung gado-gado. Kemudian setelah itu mulai makan pagi, ya, seperti ketan, buras untuk orang-orang yang makan pagi. Dia nggak perlu membuat tetangga-tetangga titip sama dia. Kemudian malam dia buka nasi goreng. Ternyata pendapatan dia lebih besar daripada gajinya. Nah, urusan belanja, suaminya yang belanja. Suami yang mengurus hal seperti ini. Kemudian di saat istrinya bekerja, suami yang menjaga anak-anaknya atau mengantar sekolah. Harus ada keseimbangan di antara keduanya. Jangan laki-laki bilang, ini urusan perempuan. Ini jahiliyah. Ini jahiliyah. Jadi harus betul-betul ada tawazun dan ta'adul, keseimbangan di antara kewajiban dan hak. Siapa yang ingin dihormati, dia harus menghormati juga saudaranya. Jadi apa yang dilakukan suami dalam hal ini salah, nah solusinya coba ibu minta ditengahi dalam masalah ini. Kalau ibu salah, ibu perbaiki kesalahan ibu. Kalau suami salah, dia harus minta maaf dari kesalahan dia. Tapi kalau tidak ada titik temu, si laki-laki masih tidak bersikap baik, tidak merubah perilakunya, bahkan dia tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang suami, mau tidak mau perpisahan merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya, agar si perempuan tidak memamah biak kesedihan dan perlakuan yang tidak baik. Akhirnya timbul nanti trauma yang tidak diharapkan dalam kehidupan rumah tangga, bisa-bisa saja dia mengalami gangguan. Jadi kalau memang setelah ditengahi tidak ada jalan keluar, yang terbaik mereka berpisah. Semoga si wanita mendapatkan pasangan yang lebih baik, yang menghargai, memuliakan dirinya, dan si laki juga menyadari kesalahannya. Karena terang-terangan perbuatan zalim tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-birru la yabla wa dzambu la yunsa i'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. Arti perbuatan baik tidak akan pernah dilupakan oleh Allah. Bahkan Allah balas dengan lebih baik. Perbuatan buruk, perbuatan aniaya tidak akan dilupakan oleh Allah. Maka lakukanlah sebagaimana yang kamu kehendaki, kamu akan terima balasan dari perbuatan kamu. Laki-laki yang memuliakan keluarganya akan dimuliakan Allah. Tapi yang merendahkan, menghinakan keluarganya, Allah Subhanahu wa taala akan rendahkan dan hinakan dirinya. Begitu pula istri. Mari bersama-sama kita membangun kehidupan atas dasar keadilan. Kemudian meningkat setelah itu menuju al-ihsan. Adapun kasus yang kedua, laki-laki sering humor dengan istrinya.
bercanda mau kawin lagi. Sebetulnya laki-laki yang suka bicara seperti ini biasanya lebih jauh dari apa? Dari yang diam-diam. Saya kenal orang diam-diam, nggak pernah bicara pernikahan ya. Tahu-tahu punya terminal di sana, stamplas di sini, punya pos di sana. Kelihatannya diem. Dan ini saya alami ya, saya saksikan sendiri. Diem nggak ada suaranya. Tapi ternyata Masya Allah, tabungannya banyak. Tapi banyak suami yang suka bercanda sama istrinya, sebetulnya itu bahagian dari ventilasi. Mending mana ibu kira-kira keluar dari hatinya apa tersimpan di hatinya. Kita di rumah sering bercanda sama istri. Istri ketawa aja. Dia bilang apa? Lebih baik kamu keluarkan dari mulut kamu daripada disimpan di hati. Jadi ibu nggak perlu khawatir, apalagi suami ibu nggak genit, alhamdulillah. Bukan tipe-tipe yang cengengesan ya. Jadi ibu awasi saja. Kalau dia wajar-wajar tidak cengengesan, tidak genit, tidak punya hubungan dengan perempuan, artinya ibu anggap ini merupakan ventilasi. Dan ibu anggap sebagai humor, ibu ikut tertawa bersama dirinya. Bilang yang penting jangan serius ya. Nah, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua, dan ingat, bekal untuk menjaga kebahagiaan kita iman kepada Allah, artinya berpegang bersandar kepada Allah, kemudian bertakwa, kita menjunjung tinggi menghormati bimbingan petunjuk Allah dan apa yang diajarkan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Masya Allah. Beneran deh ya. Wahai para pria, cobalah seperti apa yang Ustadz bilang ya, terkait dengan itu tadi jambakin, kemudian mukul dan segala macamnya. Tapi selalu saja ada cara dan jalan, bukan? Mari kita simak apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji yang memberikan nikmat, yang selalu memberikan nikmat kebahagiaan, ketenangan yang kita akan nikmati. Begitu juga Rasulullah SAW sebagai panutan yang akan memberikan dirinya untuk diikuti. Dan kita sebagai pengikut akan selalu memperhatikan apa-apa yang terjadi. Kejadian yang terjadi adalah seorang istri dan seorang suami. Keduanya menikah dengan kebahagiaan. Pertama kali dia hidup dengan bahagia. Terus menerus, 3 tahun kemudian dia merasakan dirinya resah. Dan kemudian timbullah pertama kali punya anak. Si istri sibuk dengan kesibukan anak-anaknya. Dan sang suami, dia juga sibuk karena dia tidak pernah disibukkan oleh istrinya. Karena istrinya menyibukkan anaknya. Ketika itu apa yang terjadi? Masing-masing bergerak. Kehidupan mulai buyar. Tahun demi tahun mencapai 5 tahun kemudian, istrinya merasa bahwa dia sudah tidak nyaman. Karena kalau diajak bicara, menggas, mengatakan dengan kasarnya, berkata dengan sinisnya. Apa yang terjadi? Karena suaminya terbiasa, dia selalu bicara, menyenangkan, membahagiakan, selalu. Namun setelah 3 tahun, karena sibuknya si istri kepada anaknya, jadi si istri sibuk sama anaknya, apa yang terjadi? Si suami nggak kebagian. Suami tidak kebagian.
Apa yang terjadi? Mau bicara sama suami, suami lebih keras. Karena apa? Karena si istri nggak biasa menyampaikan yang seperti itu. Jadi selalu ribut. Itu di 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun selalu ribut menurut beritanya. Jadi keributan itu membuat istrinya tidak nyaman. Waktu istrinya tidak nyaman, mengatakan pun dengan kata-kata yang tidak menyenangkan. Akhirnya si suami menimbulkan perasaan yang tidak nyaman. Akhirnya melakukan tindakan kasar dengan memukul, dengan berkata yang tidak baik. Efeknya apa yang terjadi? Masing-masing berbicara sendiri-sendiri. Seperti orang yang sudah tidak kenal lagi, datang ke rumah biasa saja. Jadi si istri tidak memperhatikan bagaimana suaminya. Jadi istri itu tidak memperhatikan apa yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan bagi seorang istri. Jadi si istri ini nggak bisa melakukan sesuatu. Efeknya adalah melihat orang lain. Kenapa? Kalau pengen diajak ngomong, dia tidak mau. Dia melakukan sesuatu. Habisnya bagaimana? Ya dia cari orang lain. Karena si istri tidak pernah mau diajak ngobrol. Kata si istri bahwa sudah tidak bisa diajak ngobrol. Kalau ngobrol ngomongnya gas. Nah, karena dia sibuk dengan anaknya, maka ketika dia ngobrol sama suami juga, ya ntar dulu nih lagi bikin popok, mungkin benarin popoknya. Bagaimana perasaan kita ketika ditanya, kita lagi menanyakan sesuatu atau memberikan sesuatu, kata-kata ntar dulu nih lagi ngerjain popok nih atau lagi ngasih makan anak. Apa yang terjadi pada saat itu? Ya, perasaan kesal sang suami menunjukkan. Namun nggak bisa mengatakan bahwa kenapa kamu kok sekarang nggak bisa diajak ngomong? Suami pengen mengatakan itu nggak bisa. Apa yang membuat suami tidak bisa? Karena kesibukan istri terhadap anak-anaknya. Jadi si suami nggak bisa ngomong. Disinilah efek daripada keduanya. Efeknya apa? Masing-masing. Kehidupannya dia sendiri-sendiri. Kalau ditegur, emosi. Yang menimbulkan perasaan yang tidak nyaman. Nah, di situ perasaan itu menunjukkan bahwa saya tidak suka dengan caramu. Sang suami mengatakan, saya tidak suka dengan caramu. Tapi tidak dikatakan, dia hanya memperlakukan. Dia tidak mengatakan bahwa saya tidak suka dengan caramu. Tapi dia memperlakukan. Dengan kondisi yang seperti itu, suami sudah mengatakan tapi tidak keluar. Nah, di sini apa yang terjadi? Terjadilah keributan. Suami mendapatkan istri, dia mencoba untuk chatting kepada temannya yang bisa diajak ngobrol. Si teman itu juga punya suami, tapi tidak menjadikan sesuatu yang benar. Misalkan, ya, bagaimana kita bisa membuat kehidupan yang lebih baik? Kalau misalnya anak-anak, perhatikan ketika ada suami pulang,
perhatikan kondisi suami, istri perhatikan, lepaskan, baru makan 2 suap, 3 suap, lepas, nggak apa-apa, insya Allah akan bermanfaat. Ketemukan suaminya dan berikan informasi yang baik. Ajak anak-anak itu, dekatkan si suami, menerima sang suami. Jadi pembicaraannya itu lebih menenangkan. Jadi bagaimana? Ya ajak berbicara dengan suami yang baik. Sehingga suami pun menyampaikan kata-kata, ini yang saya inginkan. Jadi suami nggak menggas. Karena ketika kalau misalnya dia mengatakan sesuatu, tiba-tiba istri sedang melakukan sesuatu, mengatakan bahwa saya sedang menyuapin anak, saya lagi menggendongin anak, lagi melakukan sesuatu. Nah, di situ menjadi emosi suami. Kembalikan kepada prosesnya. Bagaimana seorang istri menjadi seorang istri, memberikan pengetahuannya, memberikan pengertiannya, itu yang penting. Karena dia seorang rumah tangga, dia hanya menjaga anak-anaknya, oke. Suaminya juga baik. Kembalikan kepada posisi yang menyenangkan bahwa suami ingin diajak bicara. Kalau suaminya diajak bicara, diajak menenangkan, didengarkan ngomongannya, dia akan mendengarkan. Dan kehidupan itu akan kembali lagi. Perhatikan bahwa ajak suami dengan anak-anak untuk berbicara. Jadi waktu nyuapin 3 suap cukup. Nggak harus habis. Kenapa kok sampai harus ntar dulu dikit lagi nih, dikit lagi. Kenapa kok kita haruskan? Padahal ada komunikasi suami. Ajak anak itu kepada suami. Setelah ngobrol udah enak-enak, ambil makanan itu sambil berbicara, sambil menyuapin di depan suami. Itu yang menikmati. Dan sang suami juga bahagia. Dengan ketenangan itu membuat dirinya lebih enak. Dan dia tidak akan pergi kemana-mana. Dia tidak akan pergi melihat ke sana, melihat perempuan atau chatting dengan perempuan. Dia tidak akan pernah. Karena sudah apa yang menjadi keinginannya dia sudah terlepaskan. Itu yang penting. Insya Allah itu akan lebih baik. Nah, pertanyaan yang kedua, ini kan guyonan. Dia berguyon. Saya mau menikah lagi. Sang istri mengatakan, ya sudah, apa boleh buat, kan gitu. Padahal dia tidak ingin, cuman mengatakan. Istrinya nggak menjawab, diemin aja. Apalagi didiemin aja. Nanti dia penasaran. Kalau misalnya dia berguyon, ya ketawa bersama-sama. Namun perhatikan, guyonan-guyonan itu akan menjadi. Ketika misalnya diketawain atau dicuekin atau dibiarkan, itu pikirannya akan terus mengatakan, dan dia akan mencari. Tapi harus hati-hati. Jangan sampai ketika dia mengatakan bahwa saya mau menikah lagi. Oh iya? Oh, berikan pelayanan yang servis yang baik. Kalau kita memberikan servis yang baik, nggak jadi nih nikah lagi, nggak jadi. Jadi dia memberikan servis. Istrinya sambil bercanda, boleh cari aja yang lebih dari saya. Dia servis. Nah, suami mengatakan bagaimana saya mau mencari yang lebih, orang kamu doang ada, yang ada cuman kamu. Ya, jadi bagaimana pembicaraan dan usahakan, katakan sama suami,
Usahakan jangan berguyon berlebihan. Ketika kita berlebihan, kelebihan itulah yang membuat dan dia terus menarik masuk ke dalam diri kita. Hati-hati dengan berguyon yang nantinya akan masuk ke dalam diri kita. Masya Allah. Mas Krisna, itu sebabnya kali ya surga di bawah telapak kaki ibu. Ngurusin anak berat banget, lagi nyuapin pun suami minta perhatian. Pokoknya jangan ke anak doang gitu, wis keren banget. Masih ada waktu sedikit, silakan Ustadz. Tadi yang disentuh Ustaz Abu Bakar, hal menarik ya. Memang ada laki-laki saya tahu, karena istrinya sibuk sama anaknya. Bahkan makanan pun kalau suaminya pulang dia nggak sisihkan buat suaminya. Ini buat anaknya, itu buat anaknya. Jadi si laki-laki begitu pulang capek, dia merasa nggak diperhatikan sama apa? Sama istrinya. Karena fokus perhatian ibu pada anak. Nah dia harus beli makanan di luar. Lama-kelamaan timbul apa? Kebosanan. Apalagi kalau dia menyaksikan, katakan pasangan suami istri yang istrinya selalu berikan perhatian buat suaminya, hidangkan makanan, bahkan utamakan suaminya. Lama-lama dia merasa apa? Kok istrinya semakin buruk di matanya, ya? Tidak sama dengan istrinya fulan. Akhirnya mulai dia mencari-cari kira-kira wanita yang bisa apa? Bisa mengisi kekosongan di hatinya. Jadi seharusnya istri menjaga keseimbangan antara kewajiban dia sebagai istri dan kewajiban dia sebagai ibu. Itu harus dijaga. Kalau tidak, rusaknya keseimbangan akan merusak hubungan di antara mereka. Jadi dia perhatikan anaknya, tapi di sisi yang lain, di saat suaminya pulang, dia harus sediakan dan berikan perhatian secara penuh untuk suaminya. Jadi sebetulnya terjadinya kerusakan karena apa? Karena rusaknya keadilan. Karena ada hak anak, ada hak suami kan? Itu betul-betul mesti dijaga dengan sebaik-baiknya. Sepandai-pandainya wanita sebagai istri atau sebagai ibu yang bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kalau suaminya mau istirahat di rumah, si ibu ingatkan pada anaknya, ya kamu mau istirahat. Habis letih bekerja, jangan kamu bersuara, jangan kamu berisik. Tapi kalau dibiarkan anaknya mengacau suaminya pada saat istirahat, pada akan kerja lagi, itu jadi sebab kebencian suami pada istri. Karena si suami merasa, ini kan wilayah kamu. Dia sudah kerja di luar mencari nafkah, dia butuh istirahat. Tapi istri tidak pandai menempatkan dirinya, mengatakan, ini kan anak kamu. Biar dia bermain bersenang-senang. Dia lupa bahwa ada apa? Ada hak-hak suami dalam hal ini untuk apa? Dan terkadang yang lebih repot lagi, kalau itu anak bawaannya bukan anak suami. Jadi seorang laki-laki menikah dengan seorang janda, sudah punya anak, tahu-tahu ternyata si istri tidak memberikan perhatian kepada suaminya, lebih banyak perhatiannya kepada anaknya. Jadi berikan hak masing-masing, hak anak kita berikan, hak istri kita berikan, begitu juga berkaitan dengan hak orang tua. Seorang laki-laki memiliki orang tua yang sudah tidak bekerja. Dia punya kewajiban juga pada istri. Maka di saat dia menerima katakan gajinya atau pendapatan dia harus bagi dengan adil apa yang dibutuhkan orang tuanya, apa juga yang dibutuhkan istri dan anaknya. Jangan sampai apa? Jangan sampai karena berpihak pada istrinya, kecintaannya membuat dia lupa menjalankan kewajiban pada orang tua. Atau karena ketaatan pada orang tua, dia tidak berikan hak-hak istrinya, nafkahnya tidak dipenuhi secara baik. Nah ini yang akan merusak kehidupan. Oleh karena itu kita jumpai pria-pria yang baik, yang melaksanakan kewajibannya dengan penuh, dia mendapatkan pendapatan yang cukup, diberikan hak istrinya, anak-anaknya, kemudian diberikan orang tuanya. Satu kali istrinya mengatakan, saya tuh nggak senang kamu berikan untuk orang tua kamu secara berlebihan. Si laki langsung bicara, dalam hal ini saya ingatkan kamu, saya dari mulai dalam kandungan kemudian dibesarkan oleh orang tua hingga saya bisa menjadi suami yang baik bertanggung jawab untuk kamu. Kalau kamu tidak bisa berlapang dada melihat saya berbakti pada orang tua saya akan pilih orang tua saya daripada kamu.
Nah, dengan cara seperti ini, ya, istri tahu bahwa suaminya serius dalam menjalankan kewajiban dia, kebaktian pada orang tua. Dan jelaskan bagaimana ayat-ayat Allah memerintahkan dia, wa qadha rabbuka alla ta'budu wa bil walidaini ihsana. Karena sebagian anak-anak perempuan tumbuh dalam lingkungan yang tidak tahu hak orang tua. Nah, begitu juga kalau seandainya suaminya diperintahkan oleh orang tuanya untuk membolimi istrinya. Suami harus bersikap jelas pada orang tuanya. Saya diperintahkan Allah untuk berbakti, berbuat baik pada ayah ibu. Tapi kalau menyangkut hak orang lain, kalau saya turuti ibu membolimi seseorang, ibu akan berat hisabnya di hari akhirat. Jadi betul-betul dia jalankan hak kewajibannya pada orang tua, dia jalankan kewajibannya pada istri, begitu pula pada anaknya, begitu pula pada masyarakatnya. Jadi ada betul-betul aturan dalam Islam, timbal balik antara hak dan kewajiban. Kalau dia sudah menjalankan kewajibannya, haknya nggak diberikan, pasti akan apa? Akan merusak keseimbangan. Jadi betul-betul harus kita jaga. Jangan kita menuntut terus-menerus, tapi kewajiban kita berkata kasar pada istri kita, atau kita ingin mendapatkan kata-kata yang lembut. Mustahil. Betul tidak? Kamu akan menerima sesuai dengan apa yang kamu keluarkan. Jadi mari bersama-sama kita jaga rumah tangga kita dan jauhkan kesombongan, kebanggaan diri. Ingat, semua itu anugerah dari Allah. Saat ini Allah berikan, besok bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil. Dan jangan pandang remeh orang-orang yang lemah. Terkadang kita pandang remeh istri kita, atau satu waktu kita dalam keadaan jatuh, ternyata Allah berikan kemuliaan buat istri kita. Kalau kita perlakukan manusia dengan mulia, insya Allah Allah akan buka pintu rahmatnya, dan manusia juga akan memuliakan kita. Ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahumu fala talama sta'badal insana ihsan. Jadi perlakukan manusia dengan baik, kamu akan kuasai hati mereka. Karena kita tahu bahwa perbuatan baik itu membuat apa? Membuat orang itu betul-betul luluh. Ada satu orang ingin menagih hutang dengan marah-marah. Begitu datang kita sambut, kita hargai, kita hidangkan makanan bermacam-macam. Begitu dia mau nagih, dia nggak enak. Betul nggak? Artinya bagaimana kebaikan itu bisa meluluhkan hati seseorang. Jadi mari kita gunakan kata-kata yang baik, perbuatan yang baik dan mulia. Insya Allah kita akan diuntungkan sebelum orang lain. Mudah-mudahan Allah jadikan majelis kita, psikologi keluarga kita ini memberikan solusi, memberikan jalan keluar, penerangan, bukan menambahkan beban dalam kehidupan rumah tangga kita. Jadi kalau seperti tadi yang Ustaz Abu Bakar katakan, posisi perempuan terlalu fokus, peduli terhadap anaknya, kurang memberikan perhatian pada suaminya, ibu perbaiki sikap ibu. Jaga hak suami, jaga juga hak anak ibu. Insya Allah yang tadinya dalam keadaan layu, insya Allah akan kembali segar. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmatnya kepada kita semua, kepada Ustaz Abu Bakar, Ibu Hajjah Nur, begitu juga kepada Ustaz Muhammad Krisna, ada Ustaz Junaidi, Abdul Hasan Asyadzili. Beliau beristri dua nih, Allah kasih, alhamdulillah. Jadi contoh yang baik. Ada Ustaz Lukman, ada Ustaz Atep, ada anak-anak kita yang sedang magang. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmatnya kepada kita semua dan kepada seluruh keluarga besar Radio Silaturahmi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar Praja. Jadi hidup ini mesti ada keseimbangan dan berkeadilan, dan semuanya itu ada di Al-Quran. Silakan membaca Al-Quran ya. Terima kasih sekali lagi. Baik, saya Muhammad Krisna Atep Setiabudi dan Algi mohon pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.